Di video ini kita bakal ngomongin salah satu hal yang paling tidak kita sukai, paling bikin frustasi, dan menjadi alasan terciptanya psikiater sebagai profesi. Boom! Sebuah aktivitas yang mengorbankan kebebasan manusia, kerja. Tapi waktu gue masih kecil, gue tuh pengen cepet-cepet kerja karena banyak banget yang pengen gue beli ya. Gue pengen beli PSP, gue pengen main game, gue pengen beli PC. But gue masih kecil gitu kan. Gue gak punya uang buat beli barang-barang kayak gitu ya. Literally barang termahal yang pernah gue beli waktu gue masih kecil itu pistol mainan sama topeng Ryuki. Ya, gue berharap dengan itu gue bisa mendapatkan uang lebih gitu. Semakin gue beranjak dewasa, tentu semakin banyak juga kebutuhan yang harus gue penuhi gitu kan. Listrik, rumah, pakaian, internet, makanan, bahkan hiburan pun lu harus bayar. Bro, dunia ini diisi oleh orang-orang kapitalis anjir ya. Like setiap hal di dunia ini tuh lu harus bayar gitu kan. Gue bahkan gak bisa nonton video YouTube tanpa dipotong iklan Shopee setiap beberapa menit. Oke bang, tapi kan kita punya TV. TV? Lu mau nonton apa coba ayo? Lesti putuskan pakai kawat gigi. What? Artis suka makan telur? Damn bro, gue bahkan gak tahu kalau artis gak boleh makan telur. Hiburan yang disertai pengalaman yang bagus itu ada di Netflix, Crunchyroll, bahkan YouTube Premium yang dimana itu lu harus bayar. Jadi mau gak mau, lu harus kerja. Kita semua gak bisa menghindar dari yang namanya kerja. Dan gak ada orang yang suka kerja. Dan gak ada ya, kecuali kalau pekerjaan lu sesuai dengan passion lu, ya itu beda cerita. Tapi ya ayolah, in this economy man, lu pengen cari kerjaan yang sesuai dengan passion. Lapangan kerjanya aja nggak ada. Gimana ngomongin lapangan kerja? Ya ini adalah proses yang lebih sulit daripada pekerjaan itu sendiri. Nyari loker ya, selain 19 juta lapangan pekerjaan ini tipu-tipu, lowongan kerja kita juga isinya tipu-tipu ya. Kita tuh ranking 1 penipuan di Asia lewat lowongan pekerjaan. Gua bahkan gak tahu kita juara 1 di Asia. Jadi kalau suatu saat ada pemerintah yang ngomong enggak kok, lowongan kerja kita banyak, iya banyak yang nipu. Kita ngirim CV pribadi di aplikasi rasanya kayak ngedoxing diri sendiri. Lu baru aja ngirim foto lu, nomor telepon, email, bahkan alamat rumah lu ke orang yang gak dikenal. Belum lagi pekerjaan kita juga semakin sedikit. Semakin lama kita makin tergantikan oleh AI. Gua dari dulu gak pernah suka sama robot. Satu-satunya yang gue suka itu cuma Gundam, karena itu robot masih dikendalikan sama manusia. Tapi kalau gue ketemu robot yang punya kecerdasan sendiri, itu robot bakal gue siram pakai air. Dan lu harusnya berterima kasih sama gue karena gue baru aja menyelamatkan umat manusia. Percaya sama gue, benda ini bakal menggantikan umat manusia dimulai dari pekerjaan. Sekarang banyak banget pekerjaan yang sudah tergantikan oleh AI. Salah satunya adalah industri kreatif. Gue sering banget ngeliat video, gambar, iklan, konten, semuanya dibuat pakai AI. Full pure AI bro. Tapi klarifikasi dulu ya, gue gak anti AI, gue cuma gak suka segala macam itu full pakai AI. Bahkan di luar ranah pekerjaan, AI udah masuk ke ruang lingkup personal. Karena di zaman sekarang kita bisa melihat orang-orang guning ke chatbot AI. Like what the man proposed to his AI chatbot girlfriend named Soul. Well, congratulations. Dari sini aja AI udah menggantikan peran manusia itu sendiri. Jadi apa yang membuat lu yakin kalau kita tidak bakal tergantikan oleh AI? Why? Iya, gua ngomong sama Anda, Presiden ke-7. Dan dengan perkembangan AI yang secepat ini, gak heran kalau profesi pekerjaan kita makin sedikit. Men, sesusah itu cari kerja di zaman sekarang ya. Sekalinya dapat nih, kita dihadang lagi sama yang namanya interview. Ini harusnya menjadi bagian di mana lu bisa nunjukin skill lu. Tapi daripada melakukan itu, kita malah ditanyain dengan pertanyaan paling bodoh yang pernah gua dengar gitu kan. Gua gak tahu bahkan fungsinya ini pertanyaan buat apa selain buat formalitas. Jadi ini ya, gua baru dapat dari Google nih kan, 30 pertanyaan interview kerja dan contoh jawaban yang baik ya. Kenapa kamu apply di posisi ini? Ya, karena lu butuh orang di posisi ini. Apa yang memotivasi kamu? Uang? Menarik. Apa yang membuatmu tidak nyaman? Interview ini, bro, itu adalah jawaban gue secara jujur ya. Dan gue yakin HRD gak suka lihat orang jujur, men. Mereka lebih suka ngelihat jawaban orang-orang yang ngikutin template ini. Bagaimana cara kamu mengatasi tekanan? Selama beberapa bulan ini, saya mulai belajar meditasi dan mindfulness setiap hari selama 15 dan dananya.
Man, get this bullshit out of my face, bro. Karena ini jawaban paling bullshit yang pernah gue denger, anjir. Siapa yang meditasi di Indonesia, man? What the? Ya orang Indonesia kalau kena tekanan itu ngeluh di sosmed ya. Gak ada kita meditasi. Kalau gue jadi HRD dan gue denger jawaban ini, gue bakal robek itu CV di depan matanya. Rah! Kenapa? Merasa tertekan? Katanya kalau di bawah tekanan lu suka meditasi. Ayo sekarang coba buktikan gitu. Gue pengen lihat gimana caranya meditasi dan mindfulness gitu bekerja gitu. Ayo coba. Momen di saat dia meditasi, gue lepas sabuk gue. What? Kenapa? Ayo lanjutin meditasi dan mindfulness. Tapi ya kalau itu gua ya, kalau realitanya kan HRD pengen dengar kebohongan gitu kan. Nah kalau kalian udah keterima kerja, saatnya kita ngomongin gaji. Literally alasan kita semua bekerja adalah gaji, adalah uang ya. Enggak bang, alasan aku kerja karena aku mau cari pengalaman. Ya udah kalau gitu gak usah digaji, mau nggak? Nggak mau kan? Ya makanya kita realistis aja lah. Ini 2025 gitu, semuanya serba mahal. 3 kebutuhan manusia, sandang, pangan, papan, itu semuanya mahal anjir. Gua ingat banget dulu dengan uang 2.000 lu bisa dapat nasi, sambal, kacang sama ikan teri. Sekarang 2.000 cuma cukup buat bayar parkir. Dan problemnya dengan ini, banyak sekali lowongan pekerjaan yang udah mengasih gaji sedikit, tapi spek pelamarnya tuh harus spek nabi gitu. Ini nggak tahu diri ini. Siapa yang ngeposting ini? Makanya sekarang gue bisa relate sama Gen Z anjir. Dan buat tuh pada makhluk-makhluk yang ngomong, Gen Z mah ngeluh terus, dikasih 2 juta nggak bersyukur gitu kan. Men, lu tuh mau nyari karyawan atau mau nyari budak anjir? Biaya hidup itu sekarang naik, bumi terus berputar, kita kagak stuck di zaman lo doang. Enggak, itu presiden udah berapa kali ganti. Emang yang namanya perbudakan tuh gak bakal pernah hilang, cuma diperhalus aja itu istilahnya. Mungkin di zaman lu iya 2 juta banyak, tapi ada nggak di zaman dulu wafer harganya 10.000? Hah? Ada nggak mau mogi 1.000 dapat dapat apa ini? Dapat hikmahnya doang. Ini bukan soal Gen Z kurang bersyukur. Ini soal mereka menyambung hidup. Mereka cuma menuntut upah yang layak. Kenapa yang disalahkan adalah moralitas? Kan dongo gitu. Pemikiran macam apa ini? Kalau dengan bersyukur bisa membuat perut keluarga mereka terisi, kayaknya kita udah nyelesain masalah kelaparan di dunia anjir. Dan ini kita baru ngomongin makanan. Kita belum ngomongin kebutuhan manusia yang lain. Rumah. What the fuck is wrong with rumah these days, man? Anggaplah lu punya uang 1 miliar gitu. Lu mungkin berpikir dengan uang tersebut bisa dapetin rumah yang layak dengan kamar tidur, toilet, ruang tamu. But nah, rumah Patrick itu lebih mewah daripada uang 1 miliar lu. Karena apa yang lu dapat dari uang 1 miliar itu bentuknya pasti udah gak menyerupai rumah. Sekalinya lu dapat rumah yang layak, itu lokasinya pasti jauh dari peradaban manusia ya. Lu bahkan bisa ketemu alien di sana. Dan harga rumah ini makin mahal per tahunnya, man. Gue lagi ngerasain yang namanya bayar KPR, dan gue nggak ngerti kenapa ini bisa mahal banget anjir ya. Tiap bulan gue serasa dirampok anjir. Kadang gue nyesel gitu kan, kenapa gak dari dulu aja gue beli rumah gitu kan. Di awal tahun 2000-an gue beli rumah gitu kan. Gobloknya di tahun itu gue malah sibuk sekolah ya guys ya. Kan emang tolol banget gue.